Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang falsafah keperawatan. Sebelum lebih lanjut kita belajar tentang falsafah keperawatan, kita perlu mengingat bahwa menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014, keperawatan adalah kegiatan pemberian asuhan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit. Perawat mengembangkan rencana asuhan keperawatan bekerja sama dengan tim kesehatan yang lain, bekerja sama dengan pasien serta keluarga untuk berfokus kepada perawatan penyakitnya dan juga untuk meningkatkan kualitas hidup. Falsafah keperawatan mempelajari tentang hakikat manusia dan esensi keperawatan yang menjadi kerangka dasar dalam praktek keperawatan. Hakikat manusia adalah manusia sebagai makhluk bio, psiko, sosial, dan spiritual. Falsafah keperawatan adalah dasar pemikiran yang harus dimiliki perawat sebagai kerangka dalam berpikir, pengambilan keputusan, dan bertindak yang diberikan pada klien dalam keadaan sehat, sakit, yang memandang manusia sebagai makhluk yang holistik, yang harus dipenuhi dalam kebutuhan biologis, psikologis, sosial, kultural, dan spiritual melalui upaya asuhan keperawatan yang komprehensif, sistematis, logis, dengan memperhatikan aspek kemanusiaan bahwa setiap klien berhak mendapatkan perawatan tanpa membedakan suku, agama, status sosial, dan juga ekonomi. Berikut definisi tentang falsafah keperawatan menurut beberapa ahli. Menurut Florence Nightingale, Florence melihat bahwa penyakit sebagai proses pergantian atau perbaikan, atau disebut juga dengan reparatif proses. Manipulasi dari lingkungan eksternal dinilai dapat membantu proses perbaikan kesehatan klien. Falsafah keperawatan menurut Martha Rogers. Rogers menyebutkan bahwa keperawatan merupakan pengetahuan yang ditujukan untuk mengurangi kecemasan terhadap pemeliharaan dan peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, perawatan, rehabilitasi penderita sakit, serta penyandang cacat. Falsafah keperawatan menurut Roy. Roy menyebutkan bahwa keperawatan memandang manusia sebagai makhluk biopsikososial yang merupakan dasar bagi kehidupan yang baik dan juga merupakan disiplin ilmu yang berorientasi kepada praktek keperawatan berdasarkan ilmu keperawatan yang ditujukan untuk memberikan pelayanan kepada pasien atau kepada klien. Falsafah keperawatan menurut Jane Watson. Watson menyebutkan, caring adalah suatu ilmu pengetahuan yang mencakup suatu hal berperi kemanusiaan, orientasi ilmu pengetahuan manusia ke proses kepedulian pada manusia, peristiwa, dan juga pengalaman. Falsafah keperawatan menurut Betty Newman. Newman menggunakan pendekatan manusia utuh
dengan memasukkan konsep holistik atau menyeluruh, pendekatan sistem terbuka, dan konsep stresor. Selanjutnya kita mengenal esensi falsafah keperawatan, yaitu memandang pasien sebagai makhluk yang holistik yang harus dipenuhi segala kebutuhannya, baik kebutuhan biologis, psikologis, sosial, dan spiritual yang diberikan secara komprehensif. Pelayanan keperawatan yang diberikan dengan memperhatikan aspek kemanusiaan setiap pasien tanpa membeda-bedakan suku, kepercayaan, status sosial, maupun agama dari pasien tersebut. Falsafah keilmuan harus menunjukkan bagaimana pengetahuan ilmiah sebenarnya dapat diaplikasikan. Sehingga falsafah keperawatan merupakan keyakinan dasar tentang manusia dan perilakunya dalam keadaan sehat dan sakit, terutama berfokus kepada respon terhadap situasi. Lalu bagaimanakah perbedaan falsafah keperawatan dengan disiplin ilmu lainnya? Falsafah keperawatan memandang manusia secara holistik atau secara keseluruhan, sehingga harus dipenuhi segala kebutuhannya secara utuh dan komprehensif. Kita tidak bisa memilah-milah hanya memenuhi kebutuhan pasien secara fisik saja atau secara psikologis saja, tetapi seluruh kebutuhan pasien harus kita penuhi, baik kebutuhan fisik maupun kebutuhan psikologis. Kebutuhan sosialnya pun harus kita penuhi juga. Hal ini tidak diketemukan pada falsafah untuk disiplin ilmu dalam profesi lainnya. Keperawatan memandang bahwa pasien adalah mitra dalam pelayanan kesehatan. Ketika seorang klien menderita sakit fisik, maka tidak menutup kemungkinan merasakan sakit pada psikologisnya juga. Demikian juga dengan keluarganya yang ikut merasakan sakit, karena keluarga tersebut harus menunggu pasien, sehingga yang harusnya keluarga tersebut bekerja menjadi tidak bekerja karena harus menunggu pasien. Demikian juga keluarga mengalami gangguan peran, yang seharusnya di rumah dia berperan sebagai kepala keluarga, dia harusnya berperan sebagai orang tua yang harus merawat kebutuhan anak-anaknya yang lain, namun dia harus menunggu pasien. Atau fungsi keluarga pun ikut terganggu dalam hal ini. Keperawatan memandang bahwa pasien adalah mitra juga terlihat pada kasus di bawah ini. Pada pasien yang menderita penyakit stadium terminal, di mana menurut terapi medis adalah sulit untuk disembuhkan, dan pasien tergantung dari alat-alat yang menopang hidupnya. Namun, dalam asuhan keperawatan masih tetap dapat diberikan asuhan, seperti memberikan asuhan pada sisi-sisi spiritualnya, sisi-sisi psikologis. Kemudian, perawat tetap memanusiakan manusia, dan perawat juga mengikut sertakan keluarga dalam memberikan asuhan, guna mempersiapkan hal-hal yang mungkin akan terjadi pada pasien, seperti halnya misalnya pasien nantinya akan meninggal, sehingga keluarga bisa dipersiapkan lebih awal untuk menghadapi kondisi tersebut. Demikian tadi materi tentang falsafah keperawatan yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat untuk semuanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.